bimbing kami, sertai kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu sehingga firman yang hamba-Mu boleh sampaikan sungguh Tuhan yang berbicara bagi kami di dalam hati kami. Mampukan hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman ini. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu kami percaya Tuhan akan menyatukan iman kami dan hati kami. Berikan konsentrasi bagi kami. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal yang ke-54 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini adalah merupakan sebuah doa Daud ketika dia sedang berada dalam bahaya. Dia berkata begini Bapak Ibu Saudara, Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolong, Tuhanlah yang menopang aku. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian, tetapi Allah adalah penolongku, Tuhan adalah pembelaku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara dan saya sudah pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita? Sudah pernah mengalaminya? Pernah mengalaminya. Kalau hal-hal yang tidak menyenangkan, bagaimana perasaan Anda? Tidak enak ya saudara. Ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, peristiwa yang tidak pernah terpikirkan terjadi di dalam hidup kita, dan peristiwa itu sama sekali tidak membangun diri kita, dan peristiwa itu merugikan diri kita, saudara dan saya pun tidak akan pernah bisa ada damai, bisa ada sukacita di saat-saat seperti itu. Pasti saudara sudah pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kisah ini adalah di mana Daud harus tinggal di padang gurun atau di tempat-tempat perlindungan karena dia dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuh dia. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, hal ini ia tinggal di pegunungan atau di padang gurun Zif. Ini Daud, saudara. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14b. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, inilah hal yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Daud, saudara. Di dalam Mazmur yang kita baca ini adalah merupakan doa Daud di saat-saat yang tidak menyenangkan, di saat yang sulit, yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya, dia sedang mengalaminya. Dan dia berseru minta tolong kepada Tuhan. Dia berharap bahwa Allah akan menanggapi semua permohonannya dengan kuasanya untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dia di saat yang sangat sulit yang dialaminya, di mana Saul mau membunuh dia, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah hal yang tidak menyenangkan bagi Daud ketika dia dikejar oleh Saul untuk membunuhnya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita merenungkan firman ini dengan tema yaitu sekalipun terasa berat. Situasi dan kondisi yang kita alami sekalipun terasa berat, saudara diberkati oleh Tuhan. Saat ini mungkin kita berada dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak menyenangkan yang saya bilang tadi. Ini Daud, dia mencari perlindungan di pegunungan, dia bersembunyi. Saudara diberkati oleh Tuhan, ternyata tempat persembunyiannya itu juga terjadi masalah. Di mana orang yang melihat Daud bersembunyi di tempat itu mengasih tahu kepada Saul kalau Daud sedang bersembunyi dengan mereka. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang membuat Daud nyaman atau tentram ketika dia bersembunyi kepada Saul, karena Saul mengejar dia. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Di saat seperti ini Daud harus berharap sama siapa? Apakah dia mencari jalan yang lain lagi untuk dia bersembunyi? Ternyata saudara diberkati oleh Tuhan, jalan satu-satunya dia meminta pertolongan, dia meminta pembelaan, dia meminta penyelamatan, dia datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini juga kita merasa berat dalam menghadapi hidup ini. Mungkin juga persoalan kita hadapi adalah karena perbuatan kita sendiri. Mungkin pergumulan yang kita hadapi juga adalah karena mungkin Tuhan saat ini sedang memproses kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kepada siapa kita meminta pertolongan di saat-saat seperti ini? Sekalipun terasa berat, mungkin di saat yang terasa berat ini kita mau mencari jawaban yang instan, yang langsung to the point, yang langsung ada. Tapi tidak ada, saudara. Mungkin di saat kita sedang menangis karena pergumulan yang berat kita hadapi, kita memohon pertolongan kepada orang lain, tapi pertolongan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin saat itu kita juga berkata dalam hati, kok bukan pertolongan ini sih sebenarnya yang harus saya butuhkan. Yang saya butuhkan pertolongan seperti ini. Ada jawaban dari pergumulan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat situasi dan kondisi yang kita alami terasa berat, terkadang di saat itu juga kita bingung kepada siapa kita harus meminta tolong. Di saat itu juga kita bingung kepada siapa saya harus datang untuk memohon pertolongan. Apalagi di saat-saat kali ini adalah virus corona ini. Semua orang merasa dalam keadaan susah. Setiap usaha sedang berada dalam keadaan tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Di saat terasa berat seperti ini, kita harus pergi kepada siapa? Malam hari ini saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengatakan bahwa kesulitan yang mengancam kita bisa saja berasal dari mana? Dari teman, dari usaha, dari diri kita sendiri. Semuanya bisa berdatangan Bapak Ibu Saudara. Kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika kesulitan, persoalan itu datang, apakah kita sudah siap untuk menerimanya? Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak seluruh jemaat saya kasih Anda di Lampung, bahkan keluarga yang sedang menonton. Di saat-saat yang sulit seperti ini yang kita hadapi, kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Di saat yang sulit seperti ini, mungkin Saul dia mau bersembunyi, tetapi tempat persembunyiannya juga tidak aman, saudara. Dan mungkin saat ini juga kita mau mengandalkan sesuatu yang kita miliki. Dan apa yang kita miliki juga tidak memberikan harapan, tidak memberikan kenyamanan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita miliki pun tidak menjamin, apa yang kita punya juga tidak memberikan kenyamanan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika kesemuanya itu tidak bersahabat dengan kita, kita sendiri yang menjadi korban di saat seperti itu. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semuanya, saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan. Sesibuk apapun kita dalam pekerjaan kita, sehebat apapun kita dalam usaha kita, secanggih apapun alat-alat yang kita pakai pun, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan hal demikian bisa membuat kita aman dan nyaman, saudara diberkati oleh Tuhan, keadaan itu akan dipakai oleh iblis. Supaya apa? Untuk membuat kita putus asa. Supaya apa? Untuk membuat kita kehilangan pengharapan. Karena iblis di saat itu pun juga memakai kesempatan itu. Saudara diberkati oleh Tuhan. Di saat-saat yang sulit seperti ini, iblis juga sedang bekerja. Iblis juga sedang membuat pilihan sama kita. Mau datang kepada Tuhan atau saat ini pun kau memilih jalan yang saya tunjukkan kepada kamu. Saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat-saat yang berat seperti ini, banyak godaan, saudara. Banyak godaan yang membuat kita tidak damai. Keluarga,
usaha kita, pelayanan kita, teman kita, semuanya tidak memberikan kenyamanan. Semuanya tidak membuat masalah kita semakin ringan, justru semakin berat. Malam hari ini saya mengajak kita semuanya untuk kembali datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi oleh karena kesalahan kita atau karena Tuhan hendak melatih dan mendewasakan iman kita. Ya. Atau karena Tuhan hendak melatih dan mendewasakan iman kita. Saudara diberkati oleh Tuhan untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, untuk menjadi iman yang dewasa di dalam Tuhan, kita harus siap menjalani prosesnya Tuhan. Di dalam 1 Korintus, saudara diberkati oleh Tuhan, pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, di sana Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita. Karena kenapa hal-hal yang tidak menenangkan bisa terjadi oleh karena kesalahan kita, dan Tuhan mau melatih kita tadi, supaya kita lebih dewasa lagi imannya, supaya kita lebih kuat lagi imannya. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Daud berkata, Allah adalah penolongku, Tuhan adalah pembelaku. Di saat-saat yang sulit dalam hidup kita, saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Tidak ada solusi yang lain, tidak ada jalan yang lain selain kita kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh merenungkan firman bahwa Tuhan adalah penolong dan Tuhan adalah pembela dan penyelamat kami. Berkati segenap jemaat yang sudah mendengarkan dan keluarga yang sudah mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus dan berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita